Di akhir zaman ini banyak yang mengatakan bahwa tarekat itu bid'ah, katanya tidak sesuai atau tidak ada pada zaman Nabi. Padahal tarekat itu pasti bersanad. Sanad tarekat itu pasti sampai pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jombre Makrifat, pastinya yang akan mengurai tentang praktek-praktek agama. Masih di edisi akhir zaman. Kali ini akan kita perjelas lagi tentang tarekat. Di akhir zaman ini banyak yang mengatakan bahwa tarekat itu bid'ah, katanya tidak sesuai atau tidak ada pada zaman Nabi. Padahal tarekat itu pasti bersanad. Sanad tarekat itu pasti sampai pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tarekat itu secara bahasa artinya adalah jalan atau metodologi atau cara untuk apa sih, atau metodologi untuk apa sih? Nah, pertanyaannya kan itu, yakni metodologi atau cara untuk bisa berhubungan dengan Allah. Mengapa berhubungan dengan Allah itu harus memakai cara? Karena manusia ini berada di alam jasmani, ya. Kita terikat oleh fisik. Sesuatu yang bisa kita tangkap adalah sesuatu yang bisa terdeteksi oleh kelima panca indera kita, entah itu indera mata atau kulit atau hidung atau telinga. Intinya adalah tentang itu. Sementara Allah itu di Maliki Yaumiddin, ia Qadim, ia Maha Metafisika. Sementara kita ini di alam fisika. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa terhubung langsung dengan Allah. Karena fisika tidak mungkin berhampir dengan metafisika. Apalagi Tuhan itu Maha Metafisika. Namun Allah itu dalam sifat wajibnya mempunyai sifat wujud, ya. Wujud, ya. Makanya harus bisa ditangkap dengan indera kita karena dia berwujud. Kemudian di dalam Asmaul Husna itu juga ada Az-Zahir Al-Batin. Ia zahir, ia juga batin. Nah, kemudian bagaimana kita bisa terhubung dengan Allah yang Maha Metafisik, sementara ia menyebutkan dirinya zahir, ia juga menyebutkan dirinya batin. Nah, karena itulah kita perlu cara atau metodologi atau yang lazim disebut dengan tarekat. Tarekat itu ada banyak, ada tarekat Naqsyabandi seperti yang saya ikuti, kemudian ada Qadiriyah yang dipopulerkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ada Sadiliyah yang dipopulerkan oleh Abu Hasan Sadili. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari tarekat-tarekat yang banyak itu?
semua sama, semua sama. Hanya saja mungkin di teknik ya, di teknik yang berbeda, tapi secara tujuan sama, adalah menghubungkan antara manusia yang di alam fisika dengan Tuhan yang di alam metafisika. Nah, kemudian pada waktu syahadat ya, syahadat itu kan syarat rukun pertama seseorang itu dianggap Islam, itu kan syahadat. Syahadat itu artinya asyhadu, saya bersaksi ya, saya bersaksi. Berarti karena bersaksi kan harus ada yang disaksikan tuh. Nah, sementara kita ini di alam fisika dan Tuhan di alam metafisika. Kemudian bagaimana kita bersaksi? Kan itu, makanya itu dipelajari di metodologi tarekatum, di tarekat. Tarekat itu yang dipelajari itu semua, tidak terus macam-macam lah. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa tarekat itu bid'ah dan lain sebagainya, itu kita sih maklum ya, kita pun tidak apa-apa ketika dianggap sebagai bid'ah dan lain-lain, karena kita tahu kan mereka belum tahu, mereka belum paham tentang apa itu tarekat. Nah, ini kembali ke tarekat ya. Tarekat itu kan cara atau metodologi seperti tadi dikatakan ya, cara, metodologi atau proses lah, proses untuk agar manusia bisa terhubung dengan Tuhan, yakni Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu mestinya ada caranya. Orang sholat pun kan ada caranya. Kita tahu sholat, caranya sholat gimana? Sebelumnya wudhu, kemudian ada takbir, ada baca fatihah, kemudian ada macam-macam lah ya, sujud, rukuk dan lain-lain. Itu kan cara untuk sholat. Begitu juga terhubung dengan Tuhan, itu pun ada caranya. Orang makan saja perlu cara, kita makan pun kan pakai sendok, harus macam-macam itulah. Itulah semuanya itu cara. Karenanya jika anda ini anti dengan istilah tarekat, mungkin bisa dipakai istilah lain lah ya, mungkin apa, metodologi misalnya, atau jalan, atau apapun itu. Karena metodologi atau cara atau jalan itu dalam hal apapun itu wajib ada. Untuk membaca misalnya, membaca Quran kan ada caranya. Untuk puasa kan ada caranya. Untuk syahadat pun ada caranya. Begitupun untuk terhubung dengan Tuhan itu juga ada caranya. Agar kita itu tidak hanya sholat, terus zakat, puasa, haji, kemudian kita tidak tahu puasa haji kita itu untuk siapa, hanya ikut-ikutan saja. Karena kebanyakan orang beragama itu ya hanya mengikuti nenek moyang, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang dikerjakan oleh orang tua kita dan lain sebagainya, kan semacam itu. Apakah sudah kita bersyahadat sebagaimana yang bersaksi itu? Kan belum, tak? Nah, itulah pentingnya tarekat. Dalam tarekat itu nanti ada istilah baiat. Sebenarnya tidak aneh-aneh dalam tarekat itu. Baiat itu apa sih? Baiat itu adalah seperti yang dijelaskan dalam Asyura 52, penanaman nur iman dan nur kitab. Dalam Asyura 52 kan dijelaskan bahwa sebelumnya kamu tidaklah tahu apa itu iman, apa itu kitab, sehingga kami jadikan dia nur. Proses baiat itu adalah proses penanaman nur iman dan nur kitab, atau yang lazim disebut bersyahadat. Bersyahadat pun pada proses itu, pada proses kita berbaiat itu
bersyahadat, kita menyaksikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita sudah bersyahadat, kita sudah bersaksi, kan sudah ketemu, sudah ada interaksi antara kita dengan Tuhan. Makanya setelah syahadat itu ada perintah untuk sholat. Sholat itu apa? Sholat itu akimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Sholat itu intinya adalah mengingat. Nah, karenanya ini ada hubungannya antara syahadat dan sholat. Setelah kita bertemu, kita bisa bersaksi, maka langkah selanjutnya dalam sholat kita bisa mengingat, kan? Jelas kan? Nah, demikian juga di rukun-rukun Islam yang lain, misalnya puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Maka yang paling utama dan yang pertama adalah syahadat. Yang proses penyaksian itu, metode untuk bersyahadat itu hanya dapat kita temukan di metodologi tarekat. Gitu ya. Ini tentang praktek Thariqah Naqsyabandiyah Khalifiyah. Nanti bagi yang mau serius belajar bisa menghubungi admin. Dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.